Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, kami di sini kelompok 4 akan berdiskusi ringan tentang memahami filsafat ilmu. Baik, sebelum kita menjelajahi lebih dalam tentang filsafat ilmu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu seperti kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baiklah, terutama saya, nama saya Nurul Adinda Lubis dengan NIM 0307222121. Dan di sebelah kanan saya, silakan. Ya, nama saya Muhammad Iqbal Nasution dengan NIM 0307222125 dan akan disambung oleh samping saya, Saudari Erviani Lubis. Nama saya Erviani Lubis dengan NIM 0307223045. Baik, setelah kita perkenalan, teman-teman udah pada kenal semua kan? Baik, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung memasuki apa sih filsafat ilmu itu. Karena sudah dibahas di bab 1 tentang apa sih itu filsafat, maka di bab 4 ini akan dibahas tentang apa sih filsafat ilmu itu. Baik, jadi menurut saya ya, filsafat ilmu itu adalah cabang dari filsafat di mana penekanannya lebih kepada filsafat itu sendiri yang menjadi subjek atau benda yang akan dijadikan sebagai sebuah produk. Jadi filsafat ini lebih bersifat material daripada praktis karena filsafat ilmu itu meletakkan dirinya itu sebagai objek atau benda. Baik, ini kan sudah menurut saya nih. Jadi gimana nih menurut teman Iqbal sendiri? Filsafat itu apa? Oke, menurut saya filsafat ilmu adalah sesuatu pengetahuan yang benar secara hakiki mengenai objek pengetahuan yang memperoleh melalui pendekatan atau sudut pandang, metode atau sistem yang berfilosofi. Kedua faktor tersebut dalam perkembangannya menghasilkan teknologi yang berkemampuan luar biasa. Itu menurut saya sendiri. Baik, ini kan kita sudah mendengar nih pendapat dari saudara Iqbal tersendiri. Kita mau mendengar nih filsafat dari saudara Erviani. Baik, saudara Erviani boleh dijelaskan apa sih filsafat ilmu itu? Baik, menurut saya filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang memiliki beberapa cabang, yaitu yang berkaitan dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dengan ilmu yang termasuk di dalamnya ilmu dan ilmu sosial. Baik nih, kan teman-teman sudah kami jelaskan nih, berdiskusi kami nih filsafat ilmu itu apa. Nah, sudah dapat nih titiknya filsafat ilmu. Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang ciri khas dari filsafat ilmu itu tersendiri. Baik, dari saudara Iqbal, apa sih ciri dari filsafat ilmu itu? Menurut saya ciri-ciri khas dari filsafat ilmu itu ada 3. Yang pertama itu menyeluruh. Menyeluruh artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri, bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tersendiri. Dan untuk yang kedua itu mendasar, dan yang ketiga itu adalah spekulatif. Itu dari saya. Baik, itu kan sudah didengar nih dari saudara Iqbal. Baik, selanjutnya dari saudara Erviani, apa sih ciri khas dari filsafat ilmu itu? Baik, menurut saya ciri khas filsafat ilmu sama dengan saudara Iqbal, yaitu ada 3 ciri khas, yaitu yang pertama menyeluruh. Menyeluruh maksudnya di sini adalah tidak hanya membahas satu sudut pandang saja, melainkan dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya berfokus pada satu masalah, tapi berfokus pada apa sebelum dan sesudah terjadi masalah tersebut. Yang kedua adalah mendasar. Mendasar maksudnya di sini adalah memahami lebih dalam sebelum terjadinya pemikiran tersebut. Yang kedua adalah spekulatif. Spekulatif itu adalah
hasil dari menyeluruh dan mendasar untuk hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar pemikiran selanjutnya. Oke, baik. Kita kan sudah mendengar nih ciri khas filsafat ilmu itu dari saudari Arfiani. Baik, dari saya nih ciri khas filsafat ilmu itu ada 4. Yang pertama itu berobjek, yang kedua itu bermetode, yang ketiga itu bersistem, yang keempat baru empiris rasional, yaitu dapat dijelaskan dan logis. Baru yang kelima, tadi sebenarnya itu ciri khasnya itu ada 6. Saya salah menyebutkan, jadi ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu berobjek, yang kedua itu bermetode, yang ketiga itu bersistem, yang keempat itu empiris, yang kelima itu mengejar, yang keenam itu intersubjektif. Mungkin itu dari saya. Baik, saya akan menanyakan kenapa sih filsafat ilmu itu bisa dinamakan dengan filsafat ilmu. Dari saudari Elviani sendiri itu apa sih? Filsafat itu dinamakan dengan filsafat ilmu karena filsafat adalah cinta kearifan, yang berarti cinta kearifan ataupun kebijaksanaan. Sedangkan filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat itu tersendiri. Karena filsafat itu tidak luput dari namanya filsafat ilmu karena saling ketergantungan. Diibaratkan dengan filsafat itu adalah sebagai pohonnya dan sebagai rantingnya adalah filsafat ilmu itu tersendiri. Oke, jadi itu kan kita sudah mendengar nih dari Erviani tentang kenapa filsafat itu dinamakan dengan filsafat ilmu. Nah, kita akan mendengar nih dari menurut saya ya, kenapa dinamakan filsafat ilmu? Karena dia itu di dalamnya terdapat metode-metode ilmiah dan juga itu sistemnya membentuk serta menghasilkan sebuah teori atau konsepnya itu baru. Jadi selama perkembangan zaman, filsafat itu terus mengikuti. Jadi, jadikanlah masa lalu itu sebagai pijakan kita untuk di zaman yang baru. Oke. Baiklah, setelah kita mengetahui nih dari nomor 3 pertanyaan kenapa filsafat itu dinamakan dengan ilmu filsafat. Langsung kita dengan pertanyaan yang nomor 4, yang dimana kenapa filsafat ilmu itu harus mengikuti perkembangan zaman. Baik, dari menurut saya dahulu nih, karena filsafat ilmu itu merupakan bagian dari filsafat di mana sifat filsafat itu adalah dinamis dan juga universal hingga terbentuknya sistem yang dimana maka jelas filsafat ilmu itu juga memiliki karakteristik seperti yang pertama itu filsafat ilmu menjadi tonggak terbentuknya ilmu baru. Nah, itu menurut saya kan mengapa filsafat ilmu itu harus mengikuti perkembangan zaman. Lalu bagaimana dengan pendapat saudari mengenai tentang kenapa filsafat itu harus mengikuti perkembangan zaman? Ya, menurut saya filsafat itu harus mengikuti perkembangan zaman karena dikarenakan memberi landasan setiap disiplin ilmu yang ditekuni dengan guna memberikan nilai dan jawaban yang jelas bagi setiap ilmu. Karena menurut saya filsafat ilmu itu harus mengikuti perkembangan zaman dikarenakan memberikan landasan setiap disiplin ilmu yang ditekuni dengan guna memberikan nilai dan jawaban yang jelas bagi setiap ilmu. Dan juga untuk memperbaiki bahasa, karena bahasa seharusnya diperbaiki disebabkan keilmuan para filsuf tergantung pada pemakaian bahasanya supaya apa yang kita bahas itu dapat dipahami oleh orang lain. Baiklah, jadi teman-teman nih ya, jangan salah, filsafat itu selalu mengikuti perkembangan zaman, yaitu mengglobal atau menguniversal. Baik, lanjut kita, apa sih bedanya filsafat itu, filsafat ilmu dengan filsafat pengetahuan? Mungkin dari saudara Iqbal sendiri, apa bedanya itu sendiri? Oke, filsafat ilmu itu adalah filsafat yang merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Dan filsafat ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan mengkaji pengetahuan yang bersifat khusus dan bersifat ilmiah untuk memperbedakannya dari pengetahuan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Nah, itu kan sudah diketahui nih dari saudara Iqbal sendiri. Jadi menurut saya
filsafat ilmu dengan filsafat pengetahuan itu, filsafat ilmu itu didapat melalui pemikiran yang dalam dengan menggunakan metode analitis yang sistematis, bukan hanya pemikiran namun diberikan data sebagai sebuah uji pembanding. Baik, setelah tadi dibilang filsafat ilmu nih, menurut saya filsafat pengetahuan. Jadi kalau filsafat pengetahuan adalah filsafat murni, di mana filsafat pengetahuan yang hasil pemikiran manusia yang seseorang itu mengada-adakan sesuatu, namun kekuatan realistisnya itu belum tentu kuat. Nah, itu dari saya. Bagaimana dengan saudara Erviani sendiri? Ya, saya setuju dengan pendapat saudara Iqbal yang menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah secara seluas-luas, yang bersifat seluas-luasnya, sedangkan filsafat pengetahuan adalah yang bersifat secara khusus. Baik, nah kita kan sudah mendengar nih apa bedanya filsafat ilmu itu, filsafat pengetahuan itu. Nah, sudah jelas nih, kita diskusikan bareng-bareng. Lanjut kita dengan pertanyaan. Filsafat ilmu kan merupakan disiplin ilmu yang terhadap konsep dan teori yang diklasifikasikan. Bagaimana bentuk klasifikasikan itu tersendiri? Nah, itu dari saya. Menurut saya nih, diklasifikasikannya itu dari filsafat tersebut disebut itu cabangnya ilmu filsafat, seperti filsafat politik, filsafat agama, hukum sosial, budaya, hingga filsafat lingkungan. Nah, bagaimana dengan saudara Iqbal? Bagi saya, secara umum ilmu dalam Islam dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok yang meliputi metafisika menempati posisi yang tertinggi, dan yang kedua disusul dengan oleh matematika, dan yang terakhir itu adalah ilmu-ilmu fisik. Mungkin itu dari saya. Nah, bagaimana dengan saudara Erviani? Gimana kita mengklasifikasikan ilmu filsafat itu tersendiri gitu? Baik, menurut saya cara mengklasifikasikan cabang-cabang ilmu filsafat adalah baik, menurut saya cabang-cabang filsafat ilmu itu yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga metodologi, yang keempat logika, yang kelima etika, yang keenam estetika, yang ketujuh sejarah filsafat. Nah, setelah kita membahas atau menjelajahi tentang filsafat ilmu, maka berakhirlah kita diskusi ringan kita mengenai memahami filsafat ilmu. Jadi filsafat itu tersendiri adalah cara berpikirnya seseorang yang dimana awalnya itu adalah seorang ilmuwan yang dijadikan sebagai ilmu. Pengetahuan belum tentu semuanya ilmu, tetapi ilmu sudah pasti semuanya pengetahuan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.